Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Arya Dharma Vikenanda dari kelas 11 B2 absen 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang BPUPKI dan PPKI dengan guru pengajar Bapak Subagio. Jepang terpuruk. Kenapa? Tentu kalian masih ingat, bukan? Apa yang menyebabkan Jepang terlibat dalam Perang Dunia II? Ya, karena Jepang mengebom Pearl Harbor yang menjadi pangkalan sekutu. Kejayaan Jepang dalam Perang Dunia II tidak berlangsung lama loh teman-teman. Mulai tahun 1945, kekuatan Jepang mulai melemah. Ketidakberdayaan Jepang semakin terlihat ketika banyak pulau-pulau yang sudah diduduki kembali oleh para sekutu, teman-teman. Nah, BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Chosakai merupakan badan yang didirikan untuk mempersiapkan komponen-komponen kemerdekaan Indonesia. Sejarah BPUPKI diawali dari keadaan genting Jepang pada tahun 1944, di mana Jepang mengalami kemunduran dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang Dunia II di Asia Pasifik. Keadaan semakin mendesak ketika pada bulan Juli 1944, Pulau Saipan pada gugusan Kepulauan Mariana jatuh ke tangan sekutu. Bagi sekutu, pulau tersebut sangat amat penting karena jarak Saipan dengan Tokyo dapat dicapai oleh pesawat pengebom B-29 USA. Hal itu menyebabkan kegoncangan dalam masyarakat Jepang, teman-teman. Akibat faktor-faktor tersebut yang sangat tidak menguntungkan Jepang membuat jatuhnya Kabinet Tojo, teman-teman, pada tanggal 17 Juli 1944 dan digantikan oleh Jenderal Kuniaki Koiso, teman-teman, agar rakyat Indonesia bersedia membantu Jepang dalam Perang Pasifik. Maka pada tanggal 7 September 1944, Menteri Koiso mengumumkan janji pemberian kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Sebagai realisasi dari janji kemerdekaan yang diucapkan oleh Kuniaki Koiso, maka pemerintah pendudukan Jepang di bawah pimpinan Letnan Jenderal Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai. Tugas BPUPKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang penting yang berhubungan dengan berbagai hal yang menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka. BPUPKI memiliki anggota sebanyak 67 orang bangsa Indonesia ditambah 7 orang dari golongan Jepang. BPUPKI diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyoningrat dan dibantu oleh 2 orang ketua muda, yaitu RP Suroso dan Ichibangase dari Jepang. Anggota BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 di gedung Chusang-in, Jalan Pecambon di Jakarta. Gedung tersebut adalah gedung Departemen Luar Negeri, teman-teman. Selama berdirinya BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama berlangsung antara 29 Mei hingga 1 Juni 1942. Sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 hingga 16 Juli 1945.
Kita memasuki sidang pertama BPUPKI. BPUPKI melakukan sidang pertama pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dengan agenda membicarakan rumusan dasar negara. Dr. KRT Rajiman Widyoningrat selaku Ketua BPUPKI meminta pandangan kepada para anggota BPUPKI mengenai rumusan dasar negara Indonesia Mohyamin, Dr. Supomo, Insinyur Soekarno memberikan usulan atas dasar negara Indonesia. Pada sidang tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengajukan 5 rancangan dasar negara Indonesia Merdeka yang disebut 5 asas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia. Yang pertama, pri kebangsaan, yang kedua, pri kemanusiaan, yang ketiga, pri ketuhanan, yang keempat, pri kerakyatan, yang kelima, kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo mengajukan 5 rancangan dasar negara Indonesia Merdeka, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan sosial. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno juga mengajukan 5 rancangan dasar negara merdeka, yaitu yang pertama, kebangsaan Indonesia, kedua, internasionalisme atau pri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Pada sidang tersebut, Insinyur Soekarno juga menyampaikan nama bagi dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, Trisila, atau Ekasila. Insinyur Soekarno memberikan nama Pancasila yang artinya 5 dasar. Oleh karena itu, setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila, teman-teman. Kita memasuki sidang kedua, teman-teman. Dalam sidang kedua yang berlangsung dari tanggal 10 hingga 17 Juli 1945, BPUPKI membahas rancangan UUD, termasuk pernyataan kemerdekaan Indonesia, pembukaan Indonesia, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Sidang BPUPKI kedua memiliki agenda membahas masalah rancangan UUD, termasuk mengenai pembukaan preambul. Sidang kedua BPUPKI menetapkan pembentukan 3 panitia, yaitu Panitia Hukum Dasar, Panitia Masalah Ekonomi, dan Panitia Masalah Bela Negara. Sidang dilakukan tanggal 11 Juli 1945. Panitia Hukum Dasar yang ditugaskan membahas masalah rancangan UUD 1945 membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Profesor Dr. Supomo. Pada tanggal 14 Juli 1945, Ketua Panitia Hukum Dasar melaporkan hasil panitia kecil yang isinya sebagai berikut. A. Pernyataan Indonesia Merdeka. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta. C. Batang tubuh yang kemudian disebut Undang-Undang Dasar. Rancangan Pernyataan Indonesia Merdeka diambil dari 3 kalimat awal alinea pertama rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar, sedangkan rancangan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta. Akhirnya, hasil kerja Panitia Hukum Dasar yang dilaporkan dalam sidang BPUPKI diterima. Dengan demikian, BPUPKI telah menghasilkan pembukaan Undang-Undang Dasar, batang tubuh, aturan tambahan, dan aturan peralihan. Intinya, sidang BPUPKI meminta secara bulat hasil kerja panitia. Sekarang kita memasuki materi panitia kecil 8. Panitia kecil atau yang disebut juga panitia 8 adalah panitia yang dibentuk oleh BPUPKI setelah sidang pertama berakhir pada bulan 1 Juni 1945. Panitia kecil diketuai oleh Bung Karno yang merumuskan dasar negara Pancasila dalam sidang pertama BPUPKI. Panitia kecil bekerja pada masa BPUPKI reses, kegiatan yang dilakukan anggota dewan di luar masa sidang.
yang berlangsung sejak 2 Juni hingga 9 Juli 1945. Tugas dari panitia kecil sebagai berikut: merumuskan pokok-pokok rumusan dasar negara dalam pidato yang disampaikan Soekarno, meminta Indonesia merdeka secepat-cepatnya, usul mengenai dasar-dasar negara, usul mengenai bentuk serta kepala negara, mengusulkan tentang unifikasi dan federasi, mengusulkan tentang warga negara Indonesia, mengusulkan tentang daerah, agama, dan negara, mengusulkan tentang kenegaraan. Anggota panitia kecil adalah Soekarno, Muhammad Hatta, Sutarjo, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandar Dinata, Mr. A.A. Maramis. Nah, kita memasuki materi panitia kecil 9. Panitia kecil 9 dibentuk setelah sidang kedua BPUPKI untuk menggantikan peran panitia kecil 8. Panitia kecil 9 beranggotakan 9 orang, sehingga dikenal dengan panitia 9. Diketuai oleh Insinyur Soekarno dan bertugas menampung saran-saran, usul-usul, dan konsepsi-konsepsi para anggota. Saya akan menjelaskan hasil kerja panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia 9 bersidang dan menghasilkan keputusan-keputusan berikut. 1. Suatu rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan negara Indonesia merdeka, yang akhirnya diterima dengan suara bulat dan ditandatangani oleh Muhammad Yamin. Hasil panitia 9 diberi nama Jakarta Charter atau kerap disebut Piagam Jakarta. Berikut ini isi Piagam Jakarta, teman-teman. A. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, setelah melalui berbagai kompromi, Piagam Jakarta perlu diadakan perubahan pada hasil sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya, menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini cukup beralasan loh, teman-teman, karena masyarakat Indonesia menganut agama yang heterogen. Kedua, rancangan Undang-Undang Dasar termasuk pembukaan atau preambulnya yang disusun oleh sebuah panitia perancang Undang-Undang Dasar Negara diketuai oleh Profesor Dr. Supomo, memberikan hasil sebagai berikut, yang dilaporkan pada tanggal 14 Juli 1945. A. Pernyataan Indonesia Merdeka. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar Preambul. C. Undang-Undang Dasar atau batang tubuh. Nah, sekarang kita memasuki materi PPKI. Setelah tugas BPUPKI dipandang selesai, BPUPKI dibubarkan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945. Dibentuklah Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat dengan PPKI. Anggota PPKI berjumlah 21 orang Indonesia dan diwakili dari berbagai daerah di Indonesia, dan ditambah 6 orang lagi tanpa sepengetahuan Jepang. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Sebagai penasihat adalah Ahmad Subarjo. Tugas PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi pendirian pemerintahan Republik Indonesia.
PPKI mengadakan sidang sebanyak 3 kali, yaitu pada tanggal 18 Agustus, 19 Agustus, dan tanggal 22 Agustus 1945. Nah, berikut adalah hasil sidang-sidang PPKI pada persidangan. Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus adalah A. Mengesahkan rancangan undang-undang sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. B. Memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. C. Untuk sementara waktu, Presiden dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia. 2. Sidang PPKI yang kedua, tanggal 19 Agustus 1945. Sidang PPKI yang kedua menghasilkan keputusan sebagai berikut. A. Menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan menunjuk gubernurnya. B. Menetapkan 12 departemen beserta menteri-menterinya. C. Mengusulkan dibentuknya tentara kebangsaan. D. Pembentukan komite nasional di setiap provinsi. Sidang PPKI ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945. Sidang PPKI yang ketiga menghasilkan keputusan sebagai berikut. A. Dibentuknya komite nasional. B. Dibentuknya Partai Nasional Indonesia. Nah, para anggota PPKI diizinkan melakukan kegiatan menurut pendapat dan kesanggupan bangsa Indonesia sendiri. Tetapi dengan syarat harus memperhatikan hal-hal berikut ini. 1. Menyelesaikan perang yang sekarang sedang dihadapinya. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus mengerahkan tenaga yang sebesar-besarnya dan bersama-sama dengan pemerintah Jepang meneruskan perjuangan untuk memperoleh kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya. 2. Negara Indonesia itu merupakan anggota lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyoningrat dipanggil oleh Jenderal Terawaci ke Dalat, Vietnam Selatan. Pada pertemuan tersebut, Jenderal Besar Terawaci menyampaikan bahwa pemerintah Kemaharajaan Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Untuk melaksanakannya, dibentuklah PPKI itu, teman-teman. Nah,